Halo, selamat pagi pemirsa. Di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Fahada Indi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, akibat lampu stadion padam menjelang pertandingan Liga 2 Persiraja Banda Aceh versus PSMS Medan, ratusan penonton mengamuk, merusak dan membakar sejumlah fasilitas stadion. Akibat aksi brutal massa itu, pertandingan antara Persiraja dan PSMS Medan akhirnya ditunda. Laga perdana Liga 2 musim 2022-2023 wilayah Barat yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh melawan PSMS Medan diwarnai dengan aksi kericuhan. Matinya lampu stadion di Murtala, Lampineung menjelang pertandingan membuat penonton kecewa dan melakukan aksi brutal dengan membakar sejumlah fasilitas di dalam lapangan stadion. Aksi pembakaran yang dilakukan oleh penonton itu bukan hanya di satu titik. Hampir di setiap sudut stadion dibakar oleh para penonton. Tak berhenti di situ, sejumlah penonton juga nekat masuk lapangan dan membakar jaring gawang dan bench pemain. Belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen PT Liga Indonesia Baru atas terjadinya insiden tersebut. Saat ini kondisi di Stasiun Hadir Mutala Banda Aceh telah kondusif. Sebanyak puluhan personil BRIMOB bersenjata lengkap dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi kejadian serupa. Diduga masalah ekonomi, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri dengan senjata tajam di wilayah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor Polsek terdekat. Warga desa di Jorong Simaru, Kecamatan Sumur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat digegerkan kasus suami membunuh istrinya. Peristiwa berawal ketika Dasril tersinggung atas ucapan MYP istrinya yang selalu merendahkan dirinya dalam mendapatkan penghasilan. Pasangan suami istri ini sehari-hari bekerja sebagai pencari getah karet. Namun Dasril merasa tersaingi oleh MYP istrinya yang memiliki penghasilan tambahan. Dari sinilah Dasril kesal karena selalu dibanding-bandingkan. Pelaku yang gelap mata membunuh istrinya dengan senjata tajam. Setelah membunuh, pelaku menyerahkan diri ke polsek terdekat. Motifnya faktor ekonomi dan istri terlalu dominan dalam perannya di rumah tangga. Berarti suaminya agak kurang dikit cari rezeki ya? Pelaku terancam pidana penjara seumur hidup dan sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Dari Sijunjung, Sumatera Barat, Beni Roska, TV One mengabarkan. Dua pencuri beraksi siang hari dengan sasaran besi teralis jendela. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku berboncengan sepeda motor berada di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Setelah dirasa aman, seorang pelaku mengamati situasi. Sementara seorang lain yang melompat pagar lalu mengambil 6 teralis besi yang diletakkan di belakang rumah korban. Korban telah melaporkan pencurian ini kepada pihak kepolisian. Pasca kenaikan BBM, pemirsa, petugas kepolisian berjaga mengamankan SPBU. Bahkan sejumlah petugas terpaksa mengedukasi warga agar kenaikan BBM diterima dan warga tidak menimbun BBM. Antrean kendaraan pada sejumlah SPBU di Lampung Selatan terus terjadi. Sebagian warga yang belum mengetahui harga BBM baru pun diedukasi oleh petugas SPBU dan polisi. Meskipun harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat masih tetap antri mengisi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.
Naiknya harga BBM tak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Bahkan masih ada beberapa warga yang belum mengetahui kenaikan harga BBM. Petugas juga mengantisipasi adanya penimbunan BBM, yakni bagi pengendara yang memodifikasi kendaraannya. Apabila hal tersebut dilakukan, petugas tidak segan memberikan sanksi hukum pada pelaku. Pertama kita memberikan pengamanan dulu terhadap SPBU, hal-hal yang tidak diinginkan. Himbauan kepada masyarakat sesuai dengan arahan pimpinan ya, untuk tidak ada melakukan penimbunan BBM bersubsidi ini. Apabila ada, kami akan tindak tegas. Pemirsa, kasus polisi tembak polisi terjadi di Lampung. Peristiwa itu terjadi di kediaman korban pada Minggu malam. Korban tewas setelah ditembak rekannya sendiri, yakni Aibda RS yang menjabat sebagai Kanit Provos di Polsek Wai, Pangubuan. Saat itu korban yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh pelaku yang kemudian menembakkan senjata api dinas miliknya ke arah korban hingga mengenai bagian dada sebelah kiri. Korban kemudian tersungkur dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarganya, namun nyawa korban tidak tertolong. Sementara unit Provos Polres Lampung Tengah segera mengamankan pelaku berikut dengan senjata api dinas miliknya yang digunakan untuk menembak korban. Diduga aksi itu dilatar belakangi salah paham antara kedua anggota Polsek Wai Pengubuan Polres Lampung Tengah tersebut. Tahan korbannya ya? Ya tahan Pak. Kabar Sumatera akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat pada negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Selanjutnya pemirsa, setelah menyiapkan penyaluran bantuan sosial, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga solar dan pertalite terpaksa dilakukan setelah belanja subsidi BBM menembus angka 502 triliun rupiah.
Spekulasi kenaikan harga BBM bersubsidi akhirnya terjawab setelah Sabtu lalu pemerintah menaikkan harga solar dan Pertalite. Berbeda dengan biasanya, pengumuman dilakukan siang hari dan langsung berlaku efektif. Dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM, Presiden Joko Widodo mengaku pemerintah akan menambah bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu. Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan. Meski harga BBM sudah dinaikkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku anggaran pemerintah tahun ini masih tetap sulit. Nah, dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi 698 namun 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99, yaitu tadi turun ke $90 sampai Desember. Di tengah melonjaknya harga minyak dunia sejak akhir tahun lalu, pemerintah terus menahan kenaikan harga BBM dan telah menghabiskan subsidi hingga Rp502 triliun. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM akan berdampak pada kenaikan harga sembako karena biaya logistik yang semakin mahal. Sejumlah kalangan pun menilai tidak ada urgensi pemerintah menaikkan harga BBM saat ini. Pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak BBM baik yang bersubsidi jenis Pertalite dan biosolar maupun BBM non-subsidi jenis Pertamax. Ekonom Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih menyatakan harga sembako berpotensi naik karena biaya logistik semakin mahal. Masyarakat yang paling terpukul dengan kenaikan harga BBM ini adalah kelompok menengah ke bawah dan pemilik usaha kecil. Saya kira begini, kalau sektor menurut saya yang paling akan banyak terdampak adalah transportasi logistik. Ya. Tapi kalau kehidupan masyarakat, ini yang penghasilannya tetap. Ini yang akan paling terdampak dari kenaikan harga BBM dan nanti inflasi, semua harga kan cenderung naik ya. Nah ini yang paling kasihan sebenarnya juga penghasilannya tetap dan kecil ya. UMK ataupun UMK ke bawah. Ini karena biasanya kelompok tersebut itu dari penghasilannya kebanyakan adalah untuk sembako. Untuk kebutuhan sehari-hari biasanya hampir habis. Dan kelompok ini ya karena penghasilannya terbatas, padahal juga sembako ini kalau kita cermati tadi dan biasanya termasuk yang paling cepat naik nanti kalau terjadi kenaikan harga transportasi tadi seperti di Jogja disampaikan sudah mengalami peningkatan dan saya kira nanti juga pada akhirnya akan banyak yang meningkat meskipun pemerintah berusaha menjaga tapi kan kalau transportasi ya dan juga harga barang-barang naik itu juga tidak akan mudah ditahan dan oleh karena itulah saya kira masyarakat penghasilan tetap yang di bawah ini yang UMK terutama ke bawah ini akan terpukul sekali. Sementara itu, peneliti Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan menilai tidak ada urgensi untuk menaikkan harga BBM di tengah penerimaan negara yang surplus karena kenaikan harga-harga komoditas.
kita dengan kenaikan harga komoditas, ini semua penerimaan negara ini naik. Tadi yang saya sebutkan itu 500 triliun lebih ya, sampai dengan Juli saja. Dan pasti akan naik ke untuk di bulan-bulan, masih akan naik di bulan-bulan selanjutnya gitu. Sebetulnya adalah Pertamina tidak rugi. Karena Pertamina itu rugi karena harus ditugaskan, dan tugas negara adalah kalau menentukan yang sesuatu harga jual tertentu, maka itu harus diberikan kepada Pertamina bantuan-bantuan yang namanya subsidi. Sebetulnya kenapa pemerintah harus dibantu? Karena pemerintah itu Pertamina membayar kepada pemerintah dengan harga ICP yang tinggi itu. Kalau harganya ICP-nya semakin tinggi, Pertamina diminta bayar kepada pemerintah lebih tinggi lagi gitu. Nah, sehingga pemerintah harus memberikan kompensasinya gitu. Jadi ini adalah cuma transaksi di dalam akuntansi aja. Tidak ada sesuatu yang benar-benar real dijalankan bahwa ini adalah benar-benar uang yang untuk kekurangan dari Pertamina gitu. Ya, jadi saya rasa bahwa urgensi di sini tidak ada. Karena APBN pun sampai dengan bulan Juli 2022 itu surplus 100 triliun. Jadi pendapatan negaranya naik tinggi sekali, surplus daripada APBN juga tinggi sekali gitu. Dan kalau kita lihat kenaikan harga ini, harga BBM, Pertalite dan solar hanya menghasilkan uang 30 triliun bagi negara gitu. Ngapain negara berbisnis dengan rakyat untuk 30 triliun padahal dia mendapatkan durian runtuh, harga komoditas yang tinggi sampai 500 triliun dan saya perkirakan ke depannya itu akan menjadi 700 triliun. Ini yang membuat menyakiti hati rakyat. Di tengah-tengah keterpurukan ini kita tahu bahwa kita mempunyai minyak goreng, tetapi kemudian minyak goreng juga sangat tinggi sekali bagi rakyat. Nah, keadilan-keadilan ini yang mencederai dan membuat rakyat ini juga sulit percaya lagi kepada pemerintah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM karena gejolak yang terjadi pada harga minyak mentah dunia. Selain itu, penyaluran BBM subsidi selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Di waktu yang sama, pemerintah menganggarkan bantuan sosial 24,17 triliun rupiah untuk menghadapi dampak kenaikan harga BBM. Bansos ini diklaim bisa menekan angka kemiskinan sampai 1,07%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM diperkirakan bakal membuat harga sembako melonjak karena biaya logistik yang semakin mahal. Pengamat ekonomi menilai tidak ada urgensi pemerintah untuk menaikkan harga BBM saat ini. Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM Pertalite, Biosolar, dan Pertamax. Keputusan ini diperkirakan bakal memukul kemampuan ekonomi masyarakat. Menurut ekonom UGM Sri Adiningsih, harga sembako diperkirakan melonjak karena naiknya biaya logistik. Kelompok menengah ke bawah dan pemilik usaha kecil bakal terdampak paling parah. Nah, ini yang paling kasihan sebenarnya juga penghasilannya tetap dan kecil ya, UMK ataupun UMK ke bawah. Ini karena biasanya kelompok tersebut itu dari penghasilannya kebanyakan adalah untuk sembako. Untuk kebutuhan sehari-hari biasanya hampir habis. Dan kelompok ini ya karena penghasilannya terbatas, padahal juga sembako ini kalau kita cermati tadi dan biasanya termasuk yang paling cepat naik nanti kalau terjadi kenaikan harga transportasi tadi seperti juga disampaikan sudah mengalami peningkatan dan saya kira nanti juga pada akhirnya akan banyak yang meningkat meskipun pemerintah berusaha menjaga, tapi kan kalau transportasi ya dan juga harga barang-barang naik itu juga tidak akan mudah ditahan. Dan pengamat ekonomi Antoni Budiawan menilai tidak ada urgensi menaikkan harga BBM. Pasalnya penerimaan negara surplus di tengah kenaikan harga komoditas. Ya, jadi saya rasa bahwa urgensi di sini tidak ada karena APBN pun sampai dengan bulan Juli 2022 itu surplus 100 triliun. Jadi pendapatan negaranya
naik tinggi sekali, surplus daripada APBN juga tinggi sekali gitu. Dan kalau kita lihat kenaikan harga ini, harga BBM, Pertalite dan solar hanya menghasilkan uang 30 triliun bagi negara gitu. Ngapain negara berbisnis dengan rakyat untuk 30 triliun padahal dia mendapatkan durian runtuh, harga komoditas yang tinggi sampai 500 triliun dan saya perkirakan ke depannya itu akan menjadi 700 triliun. Ini yang membuat menyakiti hati rakyat. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah menaikkan harga BBM karena gejolak pada harga minyak mentah dunia. Selain itu, subsidi BBM selama ini ternyata justru dinikmati warga mampu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menginvestigasi kebocoran data 1,3 miliar data pendaftaran operator seluler. Kominfo masih memastikan sumber kebocoran data apakah dari operator seluler atau dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Heboh kebocoran data pribadi kembali mencuat di dunia maya. Kali ini, seorang peretas mengaku memiliki 1,3 miliar data pendaftaran ulang SIM card pengguna operator seluler di Indonesia. Dalam forum di dunia maya, pelaku ini bahkan siap memperjualbelikan data-data pribadi yang terdiri atas nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, operator seluler yang digunakan, dan tanggal penggunaan. Menyusul kebocoran data tersebut, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengaku pihaknya sedang menginvestigasi sumber kebocoran tersebut. Setiap pengendali data itu wajib menjaga keamanan dan juga kerahasiaannya. Ini kewajiban ini. Memang kita mereka untuk itu harus mempunyai suatu sistem yang comply, menjadi tanggung jawab. Nah ini kan ada data sudah beredar di masyarakat, ini belum bisa teridentifikasi ini data siapa. Karena masih mengalami kemiripan. Untuk itu kami meminta tadi BSSN untuk membantu juga. Ini kira-kira yang mana dari operator dan juga dari Dukcapil karena ini adalah ekosistem yang ini adalah lintas. Jadi ini apakah kebocorannya di antara komunikasinya atau bagaimana? Ini yang kita perlu perdalam. Nah untuk itu kami berikan waktu kepada mereka untuk melakukan pendalaman. Untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran di masa depan, Kominfo mengingatkan agar setiap pihak yang mengelola data pribadi milik warga harus bisa mencegah terjadinya kebocoran data. Selain itu, pelaku pembocoran juga akan dikenai ancaman pidana siber atau cybercrime. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, kenaikan harga BBM membawa dampak yang cukup besar pada usaha angkutan umum, termasuk angkot dan juga ojek online atau ojol. Para pengemudi terpaksa merogoh kocek yang lebih dalam untuk BBM tarif baru ini, tapi tidak seimbang dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Karena harga BBM naik, sopir angkutan umum dan pengemudi ojek online terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM. Tapi pengeluaran yang bertambah untuk BBM tidak seimbang dengan pendapatan mereka sehari-hari. Ya kami itu loh kan lah Bang, ya sewa nggak ada. Sewa kurang, minyak naik. Ya kemungkinan ya berat lah bagi kami lah. Biasanya full tank 30, kadang nggak nyampe 30. Sekarang udah 40-an lah. Orderan pun sepi. Jadi pengurangan udah banyak ke minyak aja Bang. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli BBM tarif baru tidak sebanding dengan perolehan dari tarif angkot. Jalan keluar pun tercetus meskipun berat, yaitu usul kenaikan tarif angkutan umum. Mungkin harus ada keputusan dari pihak Dishub untuk kenaikan tarif angkutan itu harus kena berapa. Ya kita mah mungkin hanya bisa mengusulkan dari mungkin dari operasional kita sendiri gitu kan. Dengan naik tarif 10.000, ongkos sekarang aja kan udah sangat keberatan banget ya, apalagi dengan kondisi sekarang gitu tahu sendiri. Pengemudi ojek online atau ojol sudah mengalami penundaan penyesuaian tarif sejak sebelum harga BBM naik. Memberatkan nggak bagi ojek online? Ya sedikit memberatkan Pak. Memberatkan? Ya, memberatkan. Kenapa? Ya karena tarif ojolnya juga belum naik. Oh belum naik. 2 kali kan pembatalan. Kalau untuk dari aplikasi mungkin saya inginnya untuk potongan-potongan yang menurut saya nggak masuk akal ya tolong dipertimbangkan kembali. Karena kalau misalkan harga ojek online juga naik, yang ditakutkan nanti masyarakat malah beralih ke transportasi. Pengemudi ojol juga sudah merasakan jumlah pengguna jasa mereka menurun sebagai imbas bertambahnya jasa transportasi berbasis aplikasi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Pandeglang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikian kabar Sumatera untuk episode kali ini. Saya Fahada ini mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.